Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 20. Sesampainya di puncak. Sampainya di puncak, Naura tidur di perjalanan karena begitu jauh dan sangat mengantuk. Vito yang melihat istrinya kelelahan tak tega untuk membangunkannya. Akhirnya Vito pun menggendong Naura masuk ke dalam villa milik pribadi Vito. Pak Saleh selaku penjaga villa begitu senang saat melihat tuannya berkunjung membawa seorang wanita. Setelah terakhir 2 tahun yang lalu hanya bersama keluarganya berlibur ke puncak. Malam tuan, kamarnya sudah saya siapkan untuk menginap, ujar Pak Saleh. Terima kasih Pak, ujar Vito. Iya tuan, ujar Pak Saleh. Vito pun membawa Naura menuju kamar mereka dan menidurkan Naura di ranjang. Vito ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, ia ikut berbaring di samping Naura dan tidur sembari memeluk Naura. Vito mengecup kening Naura. Mimpikan Mas ya istriku, ujar Vito. Vito dan Naura kemudian tidur dengan nyenyaknya. Keesokan harinya, Vito terbangun dan melihat jam yang menunjukkan pukul 4.30. Vito melihat Naura yang begitu erat memeluk tubuhnya, seperti memeluk bantal gulingnya. Tanpa sadar, Vito kini sudah tak memakai pijamannya dengan benar. Tangan Naura sudah menyelinap masuk ke dalam pinggang Vito. Kamu tidurnya nakal juga ya, ujar Vito mencubit hidung Naura perlahan-lahan. Apaan sih, ganggu aja, ujar Naura menjawab dengan masih memejamkan matanya. Vito yang merasa gemas dengan Naura langsung mencubit hidungnya dengan keras. Naura, bangun, ujar Vito. Sakit, ujar Naura. Naura melepaskan cubitan Vito di hidungnya. Ada apaan sih mas, ujar Naura. Masih nanya ada apa, ini udah pagi Naura, ujar Vito. Kita sudah sampai mas, tanya Naura. Udah, kamu gak lihat nih kita bukan di mobil tapi sudah di villa, ujar Vito. Naura pun melihat di sekelilingnya. Tempat itu memang terlihat seperti kamar yang mewah. Kok semalam mas gak bangunin Naura sih, ujar Naura. Ya karena mas lihat kamu kecapean, jadi mas gendong kamu, ujar Vito. Hehehe, maaf ya mas ngerepotin, ujar Naura. Cium dulu dong buat bayar ganti gendong kamu, ujar Vito. Vito menunjuk pipi kanannya. Enggak ah, malu, ujar Naura. Kok malu sih, kan cium suami sendiri dapat pahala, ujar Vito. Iya sih, tapi mas merem ya, ujar Naura. Vito pun memejamkan matanya dan Naura mendekatkan wajahnya kepada Vito. Naura berhasil mendaratkan ciumannya di bibir Vito karena saat itu Vito menolehkan wajahnya hingga bertemulah kedua bibir Vito dan Naura. Mas Vito, ujar Naura mendorong Vito hingga ia terlentang di kasur. Dengan cepat Naura berlari ke kamar mandi untuk menutupi malunya dan juga sekalian mandi. Bisa-bisanya ya aku dikerjain Mas Vito, kan aku jadi malu sama dia. Mana aku duluan lagi yang cium dia. Ah, sumpah aku malu banget, ujar Naura mengomel sendiri di kamar mandi. Naura mandi dengan cepat dan memakai handuknya. Dia lupa membawa serta pakaiannya saat masuk ke kamar mandi. Naura pun membuka pintu kamar mandinya sedikit. Mas, Naura boleh minta tolong gak? Ujar Naura. Apa? Tanya Vito. Itu mas, minta tolong ambilin pakaian Naura mas di koper. Naura lupa bawanya, ujar Naura. Vito pun membuka koper mereka. Di sana ia melihat kaos panjang Naura dan celana berwarna hitam. Di selipan koper ada barang kecil Naura yang diletakkan di sana. Vito pun membukanya dan ternyata itu adalah daleman Naura. Vito pun mengambil dan memberikannya kepada Naura. Ini Naura, tapi di koper gak ada pembalutnya, ujar Vito cekikikan menggoda Naura. Ih dasar mesum, ujar Naura.
Naura dengan cepat mengambil pakaiannya dan menutup pintu kamar mandi. Mas Vito mesum banget sih, jangan-jangan bener deh kata Kak Alex waktu itu. Oh tidak, gumam Naura dalam hatinya. Ia segera memakai pakaiannya dan keluar dari kamar mandi. Mas mandi ya, ujar Vito berjalan masuk ke kamar mandi. Sementara Naura cuek saja. Setelah beberapa saat Vito selesai mandi dan menggantikan pakaiannya. Saat Vito akan mengganti pakaian, Naura sudah menunggunya dengan santainya duduk di sofa. Setelah selesai, Naura pun pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan. Sementara Vito masih berkutat di depan laptopnya. Masak apa ya buat sarapan? Ujar Naura. Naura pun membuka kulkas dan ternyata isi kulkas terisi penuh dengan bahan makanan. Lengkap banget isi kulkas ini. Kayak tahu aja deh ada orang yang mau nginep di sini, ujar Naura. Pagi non, ujar Pak Saleh. Pagi, ujar Naura. Naura begitu kaget saat mendengar seorang menegurnya. Dilihatnya seorang bapak-bapak yang berdiri sembari membawa sapu. Pagi juga Pak, maaf Anda siapa ya? Tanya Naura. Saya Saleh non yang jaga villa Pak Vito di sini. Semalam karena non sudah tidur jadi belum bertemu saya, ujar Pak Saleh. Oh gitu, nama saya Naura Pak, ujar Naura. Ya non mau masak. Barang-barang di kulkas cukup gak non? Kalau kurang nanti biar bapak yang belikan di pasar non, ujar Pak Saleh. Ini udah cukup kok Pak, terima kasih banyak ya Pak, ujar Naura. Ya non beruntung bisa bersama dengan Pak Vito, ujar Pak Saleh. Memangnya kenapa Pak? Tanya Naura. Pak Vito itu orangnya baik banget non, baik banget pokoknya non, ujar Pak Saleh. Hehehe, mudah-mudahan terus seperti itu ya Pak orangnya, ujar Naura. Ya non, saya permisi ke depan dulu ya non, kalau ada apa-apa teriak aja non, ujar Pak Saleh. Ya Pak, nanti saya teriak, tenang aja kok, hehehe, ujar Naura. Pak Saleh pun meninggalkan Naura sendirian. Kemudian Naura masak di dapur membuat sarapan pagi untuk mereka. Setelah Vito selesai dengan tugasnya, ia menemui Naura. Ia melihat Naura yang sedang menggoreng ayam. Vito pun memeluk Naura dari belakang dan menenggelamkan wajahnya di bahu Naura. Naura merasa kaget dan tegang saat itu. Mas, Naura lagi masak mas, ujar Naura. Masak aja sayang, mas cuma mau meluk kamu aja kok, ujar Vito. Tapi mas, Nauranya gak bisa masak kalau masnya kayak gitu, ujar Naura. Vito pun merasakan tubuh Naura yang gemeteran saat mengangkat ayam goreng dari wajan. Vito pun mematikan kompornya dan menggiring Naura ke meja makan. Vito menaikkan Naura di meja dan menatapnya begitu dalam. Mas mau apa? Tanya Naura. Kalau mas bilang mau makan kamu, gimana? Ujar Vito. Makan Naura. Naura kan bukan makanan mas, ujar Naura. Tapi kamu lebih nikmat dari makanan Naura, ujar Vito. Naura gak ngerti deh maksud mas itu apa, ujar Naura. Naura pun memalingkan wajahnya. Gak ngerti apa pura-pura gak ngerti nih, ujar Vito. Vito mengarahkan pandangan Naura kepadanya lagi. Beneran gak ngerti mas, ini kan pengalaman pertama Naura. Naura gak paham soal gituan, ujar Naura. Tampak wajah Naura yang merona saat mengatakan itu kepada suaminya. Naura pun langsung malu. Mau mas ajarin? Tanya Vito. Vito mengangkat dagu Naura. Tapi Naura belum siap mas, ujar Naura. Naura jadi takut menatap Vito. Ya sudah, mas gak akan maksain kamu, ujar Vito menurunkan Naura dari meja. Lalu ia duduk di kursi dan mengambil sarapan. Setelah sarapan pagi ini, mas akan ajak kamu jalan-jalan ya ke kebun teh, ujar Vito. Iya mas, ujar Naura merasa tidak enak kepada suaminya. Setelah selesai sarapan, Vito pun mengajak Naura untuk ke kebun teh yang begitu sejuk udaranya. Mereka pun bertemu ibu-ibu memetik daun teh. Banyak banget ya mas yang metikin daun tehnya, ujar Naura. Ya Naura, mereka akan menyebar ke seluruh perkebunan, ujar Vito. Kebun ini punya mas, tanya Naura. Ini punya almarhum papa, tapi mas yang mengurusnya, ujar Vito. Oh gitu, ayo mas kerja Naura, hahaha. Naura pun berlari sembari cekikikan dan Vito pun mengejarnya.
Mereka bermain kejar-kejaran di barisan pohon teh yang bertata indah. "Awas ya kalau kamu sampai dapat," ujar Vito. Nggak kena, nggak kena," ujar Naura terus berlari sembari belok-belok melewati barisan pohon teh itu. Sampai di atas barisan teh, Naura pun tersandung kayu dan membuatnya jatuh ke bawah. Untung Vito menangkapnya, dan malangnya Vito kehilangan keseimbangan badan dan malah langsung berguling-guling di bawah bersama, hingga mereka tersangkut di barisan tengah pohon teh dengan posisi Naura di bawah Vito. "Kamu nggak apa-apa Naura?" ujar Vito begitu khawatir dengan keadaan Naura. "Nggak apa-apa mas, Naura kira," ujar Naura. Belum selesai Naura berkata-kata, Vito langsung mencium bibir Naura. Naura tak berontak sama sekali karena ia tak mau membuat suaminya kecewa. Bahkan Naura begitu menikmati momen ia bersama Vito. Setelah dirasa cukup, Vito pun melepaskannya. "Mas khawatir sama kamu," ujar Vito membelai wajah Naura dengan lembut. "Iya mas, terima kasih ya sudah nolongin Naura," ujar Naura. Vito pun mengulanginya lagi, namun kali ini Naura ikut merespon. Tapi yang terjadi, Naura malah menggigit bibir Vito hingga berdarah. "Au!" ujar Vito melepas ciumannya. "Aduh, maaf mas, luka ya," ujar Naura. "Kamu jangan gigit mas dong Naura, cuman bukan digigit. Kita tuh sudah sering ngelakuinnya, masa belum paham?" ujar Vito sedikit meninggikan suaranya karena merasa kesakitan. "Maaf mas, Naura gak bisa jadi istri yang baik," ujar Naura sembari berdiri dan meninggalkan Vito yang masih duduk di tanah. Vito pun langsung mengejar Naura dan terus saja berlari hingga mereka sampai di villa. Sesampainya di villa, Naura masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Vito. "Naura, tunggu," ujar Vito menarik tangan Naura dan membuatnya berbalik badan dan merapat ke arah Vito. "Ada apa mas?" tanya Naura. "Kamu marah ya?" tanya Vito. "Enggak," ujar Naura memalingkan wajahnya. "Tapi kamu kok gak mau lihat mas?" ujar Vito. "Enggak apa-apa," ujar Naura. Vito pun memegang dagu Naura dan menghadapkan wajahnya kepadanya. "Coba lihat mas," ujar Vito. Naura pun memberanikan diri untuk menatap suaminya. "Maafin mas ya, bukan mas mau membentak kamu tadi, mas cuma kaget pas terasa sakit," ujar Vito. Naura yang seharusnya minta maaf mas, karena Naura mas jadi terluka kayak gini deh. Naura memang gak bisa apa-apa, ujar Naura menangis sejadi-jadinya di pelukan Vito. "Sudah Naura, sudah sayang," ujar Vito. "Tapi Naura memang benar-benar payah mas. Nauranya gak bisa jadi istri yang membahagiakan suami," ujar Naura. Naura pun terus menangis. "Siapa bilang? Buktinya mas bahagia kok sama kamu," ujar Vito. "Mas bohong, mas bilang gitu biar Naura gak merasa bersalah kan," ujar Naura. "Udah sayang, mas gak apa-apa kok, mau kamu gigit mas lagi sampai berdarah pun mas terima. Berarti kamu harus belajar cara berciuman yang benar," ujar Vito. "Belajarnya di mana?" tanya Naura dengan polosnya. "Mas yang akan ngajarin kamu," ujar Vito. "Sungguh?" ujar Naura. "Iya," ujar Vito sembari menghapus air mata Naura di pipinya. "Mas, tunggu di sini sebentar ya," ujar Naura. "Kamu mau kemana?" tanya Vito. "Ke dapur bentar," ujar Naura. Naura pun turun ke bawah dan mengambil kotak obat, sementara Vito tengah berbaring di ranjang sembari memejamkan matanya. "Mas tidur ya?" ujar Naura. Vito pun membuka matanya. "Enggak kok, cuma merem aja," ujar Vito. "Sini biar Naura obati lukanya." "Boleh?" tanya Naura mengambil obat dan mengoleskannya di bibir Vito yang terluka. "Au, perih," ujar Vito. "Tahan ya mas, ini agak perih tapi akan cepat keringnya kok," ujar Naura. Naura mendekatkan bibirnya dan meniup-niup luka di bibir Vito. Wajah Vito langsung panas dan memerah saat melihat Naura yang begitu dekat dengannya.
Ia menatap Naura dengan begitu dekat, begitu jelas tergambar wajah Naura yang begitu cantik. Hidungnya yang mancung, bulu matanya yang panjang dan lentik, bibirnya yang sedikit tebal dan sensual, serta wangi Naura yang membuat Vito begitu mabuk kepayang. Si Vito Junior langsung tegang begitu saja. Vito pun langsung kikuk sendiri. "Udah Naura," ujar Vito. Dan Naura menghentikan kegiatannya. "Ada apa mas? Kok wajah mas begitu merah?" tanya Naura. "Gak apa-apa, mas cuma kepanasan aja. Tolong buatin es jeruk ya," ujar Vito berbohong. "Oh gitu, baiklah, Naura ke dapur dulu ya mas," ujar Naura. Vito pun segera masuk ke kamar mandi dan mengguyur dirinya di shower. Tak lama Naura kembali ke kamar dan mengantarkan es jeruk. "Loh, Mas Vito kok gak ada ya?" ujar Naura. Naura pun mendengar guyuran air dari dalam kamar mandi. "Mas lagi mandi ya?" ujar Naura. "Iya Naura, tolong ambilkan handuk ya," ujar Vito. "Iya mas," ujar Naura. Naura pun mengambilkan handuk Vito dari dalam lemari. "Tok tok tok, mas ini handuknya," ujar Naura. Vito membuka sedikit pintu dan tangannya meraih tangan Naura, bukan handuk. Naura tertarik masuk ke dalam kamar mandi dan jatuh ke pelukan Vito. Kini mereka berdua basah-basahan di bawah guyuran air shower. Keduanya saling menatap. Vito melihat Naura yang sudah basah dan memperlihatkan keindahan yang selalu ditutupinya. "Naura, kamu begitu cantik," ujar Vito membelai wajah Naura. "Mas, tolong jangan seperti ini, Naura takut," ujar Naura. Naura pun gemeteran saat tangannya menyentuh Vito yang kini tidak menggunakan pakaian. "Kenapa Naura, bukankah Mas berhak atas dirimu?" Tangan Vito yang tidak bisa dikontrol lagi sudah menjalar kemana-mana. "Iya mas, Naura tahu, tapi bolehkah Naura mohon sama mas tidak melakukannya saat ini? Kita akan lakukan saat kita berdua sama-sama saling mencintai," ujar Naura. "Apa kamu belum mencintai mas?" tanya Vito menghentikan kegiatannya seketika. "Naura belum tahu mas, yang jelas masih ada rasa ketakutan di hati Naura," ujar Naura. Kemudian Vito pergi meninggalkan Naura di kamar mandi. Vito begitu frustasi karena pernyataan Naura yang belum bisa mencintainya. Sementara Naura di kamar mandi merenungi apa yang baru saja terjadi padanya. Ada rasa penyesalan dan ada rasa ketakutan di dalam hatinya. Setelah berjam-jam, Naura keluar dari kamar mandi dan akan menggantikan pakaiannya. Saat ia akan mengambil baju di koper, Naura melihat sebuah kotak lumayan besar di atas ranjang. Naura pun mendekatinya dan melihat di atasnya ada surat. "Pakailah baju ini, jam 8 malam ini kita akan ada pertemuan. Aku tunggu kamu di bawah," isi surat tersebut. Mas Vito begitu marah padaku hingga ia pun tak ingin berbicara lagi denganku dan hanya meninggalkan surat ini, gumam Naura. Naura memakai baju gamis dan kerudung pemberian Vito dan bersiap untuk ikut acara pertemuan itu. Setelah jam 8 mereka berangkat. Di dalam mobil, Vito dan Naura hanya saling diam. Sampainya di lokasi pertemuan. "Terlihat begitu banyak penjaga di sana, kamu bawa ini," ujar Vito memberikan pistol kepada Naura. "Untuk apa mas?" ujar Naura. "Di dalam akan banyak bahaya, jadi kita harus waspada," ujar Vito. "Bagaimana kalau Naura diperiksa?" tanya Naura. "Angkat kakimu," ujar Vito. Naura mengangkat kakinya yang jenjang di pangkuan Vito. Kemudian Vito memasangkan sabuk pengaman di kaki Naura dan menyelipkan pistol untuk itu di sana. Naura menahan tegang dengan menggigit bibir bawahnya saat Vito menyentuh kakinya. Naura merasa seperti kesetrum yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Gamis ini sudah didesain khusus, jadi akan mempermudah kamu untuk bergerak dan menggunakan pistolmu," ujar Vito. "Baik mas," ujar Naura. "Ayo kita turun sekarang," ajak Vito. Vito dan Naura turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam villa. Bersambung.